ini dirokan dan mahat segala pencarian untuk anak. Sebabnya ialah karena di situ banyak ladang dan berpindah-pindah tempatnya. Kemenakan tiadalah berkehendak akan hasil ladang mamaknya. Tuanku empat kuat mengeluarkan pikirannya. Harta pusaka wajib tinggal di dalam tangan dunsana nan perempuan atau kemenakan nan perempuan supaya hasilnya boleh menjadi penghidupan kepadanya. Akan tetapi adat pencarian wajib dinikmati bapak ubah atau mati bapak. Kalau seandainya bapaknya mati atau bapak 2/3 dari peninggalannya untuk anak dan istrinya, dan 1/3 untuk kemenakan akan menjadi harta kaum yang akan menjadi harta simpanan dan bertambah banyak selalu kalau tidak ada meninggalkan anak atau bini, segala harta peninggalan wajib masuk harta kaum dan menjadi harta pusaka, menjadi harta pusaka. Tentang membagi harta pencarian itu berbeda pendapat. Tuanku yang hadir setengahnya suku dibagi 2 dan setengahnya suku dibagi 3. Maksudnya ada yang dibagi 2, ada yang dibagi 3. Yang sekata hanya akan membagi harta pencarian sebagian untuk anak dan sebagian untuk kemenakan. Menurut perkiraan penulis perkara adat bersuku saku dan adat harta benda, perempuan yang punya sebagai yang dipakai yang sudah itu tiadalah mudah dirubah-rubah. Selagi boleh beristri 2 atau 3 orang, tiadalah dapat diubah adat pusaka itu, supaya perempuan dan anak-anak jangan sengsara. Peraturan mana yang sudah diadatkan tiada dapat diubah oleh orang yang pandai dan berilmu saja, sebab para peraturan-peraturan boleh berfaedah, peraturan-peraturan yang boleh dan berfaedah kepada sesuatu bangsa, yaitu yang bersesuaikan dengan kemajuan bangsa itu dalam ilmu kepandaian, dalam tertib pergaulan sama-sama manusia, dalam perlombaan hidup dan sebagainya. Kalau derajat manusia itu sudah tinggi, tentu adat dipakainya menjadi bertambah halus. Maksudnya kalau dia punya ilmu tinggi, adat dipakai menjadi bertambah halus. Walaupun berapa banyak aturan hidup yang diperbuat, kalau kemudian dan hati surut pikiran suatu bangsa masih rendah, tentu cara memakainya aturan itu akan kasar dan tidak baik juga, yaitu menurut keadaan orang yang memakainya. Oleh sebab itu, perhaluslah hati dan pikiran surut perasaan anak negari, dan jalankan agama, adat dan sekolah. Jalankan agama, adat dan sekolah, supaya adat dan peraturan itu berubah sendirinya menjadi lebih baik. Adat dan peraturan hidup manusia itu adalah seumpama kian maju. Kalau kecil badan orang, tentu bajunya bagaikan, maksudnya gini, adat dan peraturan hidup manusia itu adalah seumpama memakai baju. Kalau kecil badan orang, tentu bajunya kecil pula. Kecil orangnya tentu kecil pula bajunya, dan juga serawanya atau celananya. Tentu juga pendek tertutupi. Kalau bertambah badan orang bertambah tinggi,
atau bertambah gemuk, tentulah tak dapat dipakainya. Jadi tiada wajib dibuat bajunya lebih besar dan celananya lebih panjang. Kalau tidak tentu pakaian itu tiada sesuai dengan orang itu dan mudah robeknya. Dihubungkan juga dengan manusia, makin tinggi derajat manusia, makin halus pikirannya dan hatinya. Peraturan adat atau undang-undang yang akan dipakai tentu bertambah baik juga. Kalau tidak, tentu pikiran itu tidak kekal dipakai orang, sebab merusak selalu. Mohon maaf, banyak ada yang kekurangannya, dan saya mungkin banyak kekurangan daripada yang lebihnya. Mohon maaf. Ada pepatah Minang mengatakan, si tawa di Pulau Rimbang, anak ruso mati tadabiah. Kalau gawa dapat ditimbang, padu badoso ampun dan labiah. Jadi mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Kalau yang benar itu dari Allah, kalau yang salah itu berasal dari saya. Oleh sebab itu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.